Satu ini sih Zut, yang agak ganjal di gue ya, dari dulu sampai sekarang itu memang nggak pernah bisa berubah. Di Indonesia itu selalu pekerjaan itu kaitannya sama umur gitu ya. Nah iya, wah tahu banget ya Om Hendri. Umur 25 misalkan minimum ya, maksimum 25 tahun, berarti usia di atas itu nggak boleh kerja. Bagaimana ini? Jadi memang Zut, gimana nih kabar? Alhamdulillah baik Om Hendri. Hari ini kita punya tema yang cukup menarik nih Zut ya. Jadi sebenarnya ini gue kepikiran dari banyaknya case-case yang dialamin orang-orang ya, atau teman-teman terdekat gitu loh. Jadi hari ini kita mau bahas mending fokus untuk investasi atau fokus nambah penghasilan. Nah, karena kan gini ya, ini kondisinya menarik banget nih Zut nih. Mungkin sebelum ke sana, gue pengen tanya ke lo deh, kondisi dunia pekerjaan kayak apa sih gitu loh? Kalau sekarang nih ya, jadi kebetulan kemarin aku melihat Outlook 2024 gitu ya, untuk sebuah komoditi tertentu ya. Aku mungkin nggak nyebutin ya, tapi lebih ke komoditi gitu ya. Itu lebih stuck gitu ya. Artinya memang 2024 itu dengan 2022 nggak beda jauh. Artinya kita harus tetap ikat pinggang sih. Kita nggak bisa melihat kemungkinan ini lebih baik 2024, nggak seperti itu. Bisa jadi ketika kondisi diproyeksikan ya itu masih tetap bisa jadi turun. Nah kalau turun gimana? PHK makin banyak gitu kan, pengangguran makin banyak, kriminalitas meningkat seperti itu. Tapi siapa tahu ada mengalami peningkatan. Tapi kalau dilihat dari proyeksi itu sih masih belum jelas ya, sampai Q2 atau setelah bulan Juni baru kelihatan. Ini jadi belum kelihatan ya? Masih samar-samar ya, samar-samar ya. Artinya ya kita menyikapinya itu dengan bijak. Ketika kita punya tadi ya tabungan atau apapun itu, pengen nambah penghasilan, itu bisa dimanfaatkan di awal-awal tahun 2024 ini, Mas Fitness. Gitu. Nah artinya berarti kondisi sekarang nih lagi gak baik-baik aja nih gitu ya. Di dunia perbisnisan, perkantoran gitu ya. Ya sebenarnya juga dengan usaha lah ya, UMKM gitu. Jadi memang kondisinya masih belum baik. Kalau mau baik mungkin kita masuk di istana ya, atau PNS gitu, itu aman. Nah, itu aja aman. Selain itu agak susah sih. Bahkan BUMN pun kalau kita lihat di ya ini sampling aja ya dari saham gitu ya, di konstruksi itu masih nilainya rendah banget gitu ya. Garuda juga sama. Jadi masih belum baik-baik saja ya. Kecuali tadi Abdi Negara ini. Betul. Gue ngeliat juga memang ini masih dampak dari COVID kemarin gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang tumbang, ada yang belum tumbang sekarang mengalami tumbang juga. Jadi mulai banyak kayak pengurangan pegawai seperti itu ya. Dan benar. sekarang juga ya mungkin nggak sekarang aja ya, dari dulu sampai sekarang juga pasti bilangnya kalau nyari kerja itu nggak gampang gitu ya. Nyari kerja susah. Tapi sebenarnya selain kondisi ini, itu dulu gue sering melihat gitu ya Zut ya. Jadi kita yang nyari kerja ngomong susah gitu ya. Yang pemilik pekerjaan juga bilang susah. Susah cari karyawan yang kompeten gitu ya. Mereka nyari juga susah. Jadi sama-sama susah gitu kan. Agak lucu juga sih, tapi itu oke lah ya. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah kompetensinya kita ya, kompetensi orang-orang yang mencari pekerjaan kayak gitu. Itu yang mesti value mereka lah, mungkin yang mesti ditingkatkan ya. Sama satu ini sih Zut, yang agak ganjal di gue ya, dari dulu sampai sekarang itu memang nggak pernah bisa berubah. Di Indonesia itu selalu pekerjaan itu kaitannya sama umur gitu ya. Nah iya, wah tahu banget ya Om Hendri. Umur 25 misalkan minimum ya, maksimum 25 tahun, berarti usia di atas itu nggak boleh kerja. Bagaimana ini? Jadi memang kalau aku amatin gitu ya, aku kan kemarin juga sempat lihat beberapa lowongan. Ya sebagian besar mungkin ya kalau di persentase yang dari aku lihat gitu hampir 85% lebih ya terkait umur sih. Ya walaupun ada itu biasanya kalau nggak terkena umur itu satu, kerjaannya memang benar-benar kerjaan robot ya, artinya siapapun bisa lah ngerjain itu. Yang kedua benar-benar sangat pro gitu. Jadi level-level atas itu nggak ada lagi umur. Dia mau 43, 45 nggak masalah. Benar-benar udah sangat. Itu untuk level CEO kali ya. Level apa ya, level C. Tapi kalau level-level yang nanggung, supervisor, manager itu kebanyakan dibatasi umur sih. Cuman ya kalau melihat agak ke sisi yang tech company sedikit sih, masih ya ada beberapa batasan dengan job tertentu. Tapi untuk yang secara umum kadang dia menghilangkan itu. Gitu. Cuman tadi ya balik lagi ya, kalau secara overall di Indonesia itu umur sangat penting. Jadi mau pinter ketika masih muda, pikir-pikir ya kerja yang bagus kalian.
nata karir di situ, di dalam situ sampai pensiun ya. Ya, soalnya memang gini, orang-orang yang udah dapat posisi bagus gitu ya, kadang begitu dia keluar, ini kan salah satu contoh, mungkin gue punya temen gitu ya di perusahaan besar gitu kan, ketika dia keluar atau mau pindah, minimal dia harus dapat benefit yang sama gitu Minimal kan. sama. Minimal Bener, sama. Minimal sama. Kalau di apa dia nggak dapat yang sama ya rugi gitu Dan kan. ya dia nggak mau sih, kecuali benar-benar udah nggak betah banget. Makanya lain cerita. itu dia, makanya sebenarnya yang sudah dapat posisi bagus ya kalau bisa selesaikan aja di situ ya, pensiun ya, Betul. karena ketika keluar belum tentu bisa dapat pekerjaan yang benefitnya sama atau bahkan malah dapat kesulitan karena perusahaan yang mau nge-hire takut nih, oh gajinya kegedean Iya. kita nggak bisa gitu kan. Nah, biasanya akan terjadi seperti itu, makanya tema kali ini nih memang ya gue bilang relate sih ya. Jadi untuk teman-teman yang karyawan itu fokus ke investasi atau fokus nambah penghasilan, karena memang ada kerepotan tersendiri Zud kalau untuk kita yang karyawan ya, udah habis waktunya di dunia pekerjaan, hampir pasti kita kadang-kadang nggak sempat memikirkan cari penghasilan tambahan. Betul, iya. Itu Benar sebenarnya sekali penghasilan itu. tambahan ini selain untuk mempersiapkan nanti masa depan gitu ya, ini juga mempersiapkan kalau misalkan terjadi sesuatu pada diri kita gitu sih. Jadi kalau misalnya kita melihat fenomena tadi gitu ya, katakanlah perusahaan itu misalnya kita pergi, mulai kerja dari jam 8, pulang jam 5. Itu ya memang kadang nggak ada waktu. Cuman kalau aku tanya ke Om Henry gitu ya, kalau seperti itu gimana posisi kita gitu ya, mau milih fokus di investasi atau cari tambahan penghasilan ya? Nah ini yang pertama untuk yang case-nya ya jelas ya karyawan. Ya, yang karyawan ya, kita nggak ngomong ngomongnya yang karyawan. pekerjaan lainnya dulu ya. Nah, itu gimana Om? Kalau gue pribadi sih segerakan fokus untuk cari penghasilan tambahan nih, dibandingkan tambahan. ya dibandingkan fokus ke investasi. Karena kan gini ya, gue boleh bilang orang yang udah berlabel karyawan tetap aja tidak ada jaminan dia akan aman di situ. Betul. Terus juga kalau misalkan penghasilan kita pas-pasan nih atau UMR lah, kita mau fokus investasi berapa sih setiap bulan yang bisa kita sisihkan? Iya Ya kan? benar-benar menarik itu. Berapa paling? Bisa 1 juta aja itu udah bagus gitu ya, atau kurang dari itu malah gitu kan. Akhirnya gini, orang investasi dengan nominal kecil-kecil ya, misalkan 200-300 ribu itu juga nggak akan berdampak signifikan gitu Zud. Jadi sebisa mungkin selama kita jadi karyawan berpikir ya, ini ibaratnya kan kalau karyawan kita punya pendapatan tetap nih, ini buat makan kita sebulan, nah sisanya kita gimana nih, kita harus cari penghasilan tambahan supaya kalau terjadi sesuatu dengan kita ya, kayak kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, karyawan di PHK atau misalkan perusahaannya bangkrut, kita masih punya penghasilan tambahan gitu untuk bertahan hidup lah dari pekerjaan yang sudah tidak ada nih gitu kan. Lebih ke situ sih, gimana caranya kita harus bisa dapat penghasilan tambahan. Bener sih. Karena sebenarnya kalau investasi itu ya tadi ya, mungkin kalau gajinya katakanlah 20 juta, pengeluarannya 10 juta ya masih ada spare gitu ya. Spare banyak. Ini kalau kita ngomongin yang pas-pasan gitu sih, paling enggak dia bisa mencari tambahan. Misalnya nih ya bisa part time atau ini jadi member Movit Gold gitu ya. Nanti bisa jual-jual emas, itu juga salah satu upaya gitu ya untuk menambah penghasilan. Bisa. Gitu. Jadi buat teman-teman Movit di rumah nih, gue mau ngasih tahu juga Zut ya. Jadi bagi yang punya relasi, punya informasi itu nanti bisa kerjasama dengan kita. Jadi istilahnya bantuin jual, nanti kita bisa bagi hasil. Betul. Jadi kalau misalnya tadi Om Henry bilang dari jam 9 sampai jam 6, 8 ke 5 kan sibuk. Nah terus gimana ya caranya ya Om Henry biar bisa mengatur waktu, terus kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan? Sebenarnya sih banyak ya waktu itu, kalau misalkan tergantung dari pekerjaannya ya. Ada yang memang full banget, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan kita masih kayak office hour-nya masih normal, lembur cuma sejam 2 jam, itu masih banyak pekerjaan sampingan yang bisa kita lakukan nih. Misalkan jadi affiliate marketing gitu ya, atau dagang online. Dan dagang online pun sebenarnya kan kita bisa lakukan secara fleksibel gitu. Tetap aja sambil mantau-mantau ya, curi-curi sedikit lah ya. Tapi itu nggak baik sih kalau curi-curi dikit. Jadi setelah kerja jadi supaya fokusnya tidak terpecah gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi nanti misalkan pekerjaan sampingan di hari Sabtu Minggu itu juga bisa. Jadi kalau kita ada niat sebenarnya bisa sih. Bisa. Dan yang paling utama biasanya kan kita bingung ya gitu kan, mesti gimana. Nah di sinilah perlunya untuk kita tambah ilmu, tambah skill. Mungkin bisa ikut
kursus singkat kayak gitu ya, ikut sertifikasi atau apa, itu yang bisa menambah skill kita. Jadi kalau skill kita nambah, kita bisa cari pekerjaan sampingan yang sesuai dengan skill yang dicari. Benar sih. Ini mungkin aku sedikit cerita. Kalau dari lo gimana? Ya, Ini ya? jadi benar ya. Jadi kalau misalnya kemarin aku ikut-ikutan course gitu ya, itu ya ada data, ada programmer. Itu rata-rata si trainernya itu udah kerja di perusahaan besar gitu ya. Nah, terus kemudian dia juga bisa ngajar nih di yang tadi. Nah, dia nggak ngajarnya itu kalau nggak di hari Sabtu ya setelah kerja jam 8 malam atau Sabtu atau Minggu. Ya katakanlah dia sekali ngajar misalnya nih ya dibayar 250.000 atau 200.000 itu sekali ya, tinggal dikali aja, misalnya dia sebulan ada ya 5 kali lah ya, itu udah 1 juta sendiri gitu. Jadi mas seperti itu tadi aku sepakat sama Om Henry, upgrade skill, apa yang teman-teman kuasai di upgrade. Misalnya aku nggak bisa coding, nggak bisa data, aku bisanya ngonten, ya udah itu malah bagus kan, bisa nge-YouTube, bisa tadi ya online, apa namanya, jualan online gitu ya, pakai live online di TikTok atau dimanapun gitu ya. Terus kemudian aku nggak bisa kalau kayak gitu, malu, aku bisanya cuman hitung-hitungan aja, matematika, ya masuk aja di platform ngajarin les anak-anak gitu. Tapi itu lagi sih kembali ke kemauan. Yang pertama kemauannya, karena mikir aku udah pengen tapi gak nemu. Tapi kalau kemauannya itu kuat, pasti dia bisa mencari yang mana sih kira-kira. Apalagi udah kepepet tuh, aku kepepet gak punya uang lagi nih, aku harus nyari, ketemu nanti, walaupun mungkin yang didapatkan kan nggak setinggi yang sudah dapat gitu ya. Minimal itu mulai terbuka sih. Bener, namanya juga tambahan sih. Iya. Kecuali kalau pindah kerja itu lain cerita. Tambahan mungkin dari katakanlah gaji 5 juta, tambahan sebulan ketambah 500.000 atau 10% itu udah lumayan. Dapat 500.000 1 juta setiap bulan itu udah lumayan. Daripada nggak ada gitu kan. Gitu. Karena kan biasanya gini Zut, untuk orang-orang yang karyawan nih kadang ada yang pekerjaannya tuh statis gitu aja gitu ya. Misalkan kayak admin nih, input data. Oh iya. Kan? Itu Tiap hari terus input aja. Jadi bosen juga sih. Bosen, wawasannya mungkin terpentok di situ ya. Nggak nambah wawasan. Nggak nambah. Jadi ya itulah makanya kita perlu nyari gitu kan. Perlu nyari, perlu upgrade skill. Oh mungkin perlu di cabang ilmu yang lain atau apa gitu, atau yang masih berhubungan dengan pekerjaannya dia. Benar, sepakat sih. Kalau dulu aku pernah ya, waktu masih kerja di perusahaan startup finansial gitulah ya. Ada project, jadi ada riset marketing dari perusahaan luar negeri. Aku coba masuk ke situ, lumayan itu. Itu berapa itu? Ya kalau misalnya untuk apa namanya project koordinatornya ada langsung berapa ratus $100 gitu. Tadi dia ditugasi nyariin. $100 dirupiahin berarti? Ya sekitar sekali itu 4 juta 5 juta lah. Gede dong. Tapi cuman udah sehari itu aja. Sehari segitu loh. Lumayan. Gitu. Jadi kalau misalnya mau nyarinya sebenarnya ada, tapi ya tergantung ya itu mau apa enggak. Kalau misalnya udah kelebihan uang kan nggak mau kan ada gitu ya. Aku udah banyak ngapain, aku fokus ini ya monggo sih nggak masalah. Kalau udah kelebihan uang beda. Tapi perlu diingat tadi ya. Ya mungkin kalau yang bukan ASN atau PNS mungkin agak ngeri ya. Kalau PNS mungkin ya oke lah, nggak bakal dipecat ya. Kalau yang lain masih ada sih. BUMN pun kalau yang nggak besar ada kemungkinan dipecat. Gitu sih. Oke, jadi tadi kan udah cukup clear gitu ya untuk karyawan yang tetap ataupun kontra itu sebisa mungkin lah ya untuk cari tambahan penghasilan. Nah, ngomongin soal tambahan penghasilan itu kira-kira tipsnya gimana ya Om Henry biar bisa dapat gitu kan, agak susah kali ya dari Mobitters. Ya gitu. kalau mungkin gini ya, ini tipsnya untuk yang masih karyawan ya, teman-teman masih karyawan. Yang masih karyawan. Banyak sekali sekarang di website itu ada aplikasi freelance tuh, job freelance. Di aplikasi juga ada. Dulu gue suka pakai aplikasi namanya Sampingan. Itu macam-macam tuh, ada yang cuma nyari data, ada yang cuma menawarkan produk atau menyebarkan kode referral. Hal-hal kecil aja itu bisa jadi duit. Sekarang ada lagi apa sih? Aplikasi ini unik-unik nih Zutnya. Ada yang cuma nonton doang dapat duit gitu kan. Ini apa? Jadi semuanya tuh bisa kita lakukan, karena gini ya. Yang mesti gue ingatkan juga, selama kita jadi karyawan, apapun posisi kita, jangan terlena. Apapun bisa terjadi. Yang namanya karyawan itu bisa dipecat. Perusahaannya pun mungkin bisa bangkrut. Jadi kita jangan santai-santai ya. Harus memikirkan itu supaya nanti kalau terjadi sesuatu kita punya backup. Terjadi apapun itu kita nggak menderita sendiri nih gitu kan. Karena kalau kita bergantung satu penghasilan ya itu nggak ada, kita mau gimana besok makan apa gitu kan. Dan satu lagi gue juga mau ngingetin juga nih Zut. Yang namanya kerja itu nggak ada yang namanya kekeluargaan.
kita adalah keluarga. Iya ada, sih. ada. Bohong. Kecuali kalau memang perusahaannya itu memang benar-benar miliknya pamannya. Ya, atau saudaranya atau sendiri ya, kakeknya, gitu ya. Kita bapaknya, datang-datang gitu ya. Iya entah sih. dari mana, terus dibilang we are family. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya bullshit. Jadi Betul, sepakat. itu ada hitung-hitungannya. Tetap ada untung ruginya. Kalau misalkan kita dianggap tidak menguntungkan, ya ditendang. Kita dianggap ngeyel gitu kan, susah dibilangin, ya ditendang. Udah. Kayak gitu. Jadi nggak apa ya. Ya itulah. Makanya ya ini kan namanya sharing ya Zut ya. Sharing aja. Ya gue juga karyawan gitu kan, sama lah gitu. Cuma ada beberapa penghasilan tambahan sampingan yang gue punya juga gitu ya. Cuma nanti ya ini sih nggak usah di-spill lah, nanti aja lah. Intinya itu tadi ya, pemirsa. Kembali lagi ke masalah tipsnya gimana, yaitu rajin-rajinlah mencari sih. Itu gampang banget. Misalnya cari tambahan penghasilan gitu ya, di googling itu nanti akan keluar. Oh ya, ada yang gue lupa nih Zut, terakhir nih ya. Terkait dengan investasi dengan tambah penghasilan nih, karena gini, investasi kalau misal gue kembali lagi ya merimain ya, investasi kalau modalnya nggak banyak itu juga nggak akan berdampak signifikan sama kita ya. Itu kalau misalkan kita suka nonton motivator atau apa gitu kan, yang orang kaya investasi dapat sekian persen, ya iya dia dari 100 juta atau dari 1 miliar atau lebih ya dapatnya gede gitu kan. Lah kita kalau misalkan yang orang-orang gaji bawahnya gajinya UMR ataupun di bawah UMR ya cuma ratusan ribu, mau investasi di kripto naik 1000%, 2000% juga ya nggak ngefek ya, masih nggak terlalu banyak itu karena kita modalnya kecil. Ya mungkin kalau dari gue sih itu aja Zut ya yang bisa gue sampaikan. Kalau lo ada? Iya, jadi memang tadi aku sepakat juga sama Om Henry, untuk investasi itu sebenarnya bukan perlu atau enggak ya, tapi memang harus ya. Harus. Ya karena tadi ya incrementalnya itu nggak banyak, jadi ya sedikit-sedikit. Tapi kalau yang tadi ya cari tambahan penghasilan udah beda lagi ya. Kita kayak double gitu. Kalau ada waktu kita mencari tambahan, misalnya tadi kalau investasi kita dapat 1 juta mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan. Nah kalau tambahan bisa cuma seminggu aja bisa, atau sekali syuting misalnya dia jadi MC atau jadi apalah gitu bisa. Jadi pentingnya untuk mensikapi itu. Nah ini kaitannya apa? Kaitannya dengan kerja sebagai karyawan yang sewaktu-waktu bisa di kick ya, atau di kill gitu ya. Itu harus waspada di situ sih, mau benar sih. Jadi tetap ini ya, fokus pada kerjaan, tapi jangan terus satu aja. Adalah sampingan lain yang bisa menyelamatkan Movieters ketika nanti di suatu saat kantornya tutup, atau suatu saat teman-teman dia disuai atasnya terus ditendang atau diberhentikan. Itu sih kalau dari aku. Ya, jadi kira-kira bahasan kita nih hari ini cukup menarik gitu ya. Iya, itu hampir semua dialamin sih. Teman-teman nanti menyikapinya seperti apa, tapi dari yang kita sampaikan ini bukan berarti jadi melupakan investasi ya, tetap lakukan aja, tapi jangan lupa kita cari penghasilan tambahan supaya masa depan kita jadi lebih terjamin. Tepat gitu sekali. Oke. Nanti kita mungkin ada sesi berikutnya lagi ya. Mungkin sebelum ini kan kita 1 hari sebelum puasa ya. Iya. Kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai akhir Ramadan. Iya. Ya. Amin. Amin. Gitu ya. Oke. Thank you. Dadah.